Ini saya lanjutkan. Topiknya adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian bekas, oh ya, ini rangkaian bekas ya, kita bahas rangkaian bekas, ambil soalnya dari sini rangkaian bekas. Nah ini nih, 3 buah bekas identik dirangkai seperti gambar. Ditarik, kemudian dilepaskan sehingga bergetar harmonik. Jika konstanta bekas K 600 Newton per meter dan berat beban yang digantung 240 Newton, maka energi yang tersimpan dalam susunan bekas adalah, oke, ini saya pindahkan saja, nanti saya kasih angka beda saja ya. Nah ini saya kasih angka saja. Misalnya ini angkanya K itu saya kasih misalnya 200 Newton per meter. Kemudian ini diberi beban misalnya 12 kg. Oke, berarti pertanyaannya adalah berapa energi yang tersimpan dalam ini ketika digerakkan ya, harmoni. Nah, rumusnya adalah EP sama dengan setengah KY kuadrat. Berarti di sini harus kamu cari konstanta pengganti dulu ya, namanya KS. Ini KP ya kan. Nah, kalau K rangkaian paralel itu tinggal jumlahkan, berarti ini KP adalah 200 tambah 200. Berarti 400. Sedangkan ini tetap 200 kan. Berarti seper ini KS, berarti seper KS sama dengan seper KP ditambah seper K. Jadi sama dengan seper 400 ditambah seper 200. Jadi sama dengan 3/400 ya. Jadi KP dibalik 400/3. Nah, dari sini kita mencari berapa X-nya, karena F sama dengan K kali Y ya. Y atau X boleh ya. Simpangan maksudnya ini. Jadi sama dengan, nah F-nya itu adalah ini, gaya berat. F-nya itu sama M kali G. Berarti 12 kali 10 sama dengan 120 Newton. Jadi di sini 120 Newton kali K, K-nya adalah KS. KS ini. Ya. Ini KS ya. KS. Jadi 400/3 kali Y. Jadi Y sama dengan berapa ini? Ini coret dan nolnya 1, 40. Ini 40 ya. Bagi 40. Bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 9/10 ya. 9/10. Jadi energi potensialnya, ini rumusnya ini, kita lanjutkan di sini, berarti EP sama dengan setengah kali K-nya KS, ya. Berarti 400/3 kali Y kuadrat, 9/10 kali 9/10. Dicoret, dicoret-coret 3, ini coret-coret 2. 2 kali 3 kali 9. 6 kali 9. 54 ya. Joule. Gitu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. KD nomor ini bekas sudah, lalu yang nomor 12. Menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu
gelombang bunyi contohnya ya. Gelombang mekanik itu gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Sifatnya ada 4 gelombang bunyi itu ya. Dipantul, pantul, dibiaskan, yang ketiga adalah dipadukan, interferensi, yang keempat dilenturkan, difraksi. Nah, satu-satunya yang tidak bisa dialami gelombang bunyi adalah polarisasi ya. Polarisasi ini tidak bisa ya. Polarisasi ini nggak bisa dialami oleh gelombang bunyi, tapi polarisasi dialami oleh gelombang transversal karena gelombang bunyi ini disebut gelombang. Ini materi kelas 11 ya. Gelombang longitudinal. Ya, teorinya begitu. Kalau ditanya teori, mudah-mudahan soalnya teori ini. Oke, lewat. Saya kasih teori ini, tinggal nginget aja. Lanjut, KD. Menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, ini gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, kita lanjutkan. Gelombang berjalan dan gelombang gelombang berjalan. Nah, ini ada gelombang datang, gelombang pantul, lalu gelombang stasioner ya. Stasioner. Kalau gelombang datang itu Y sama dengan A sinus apa ini? Omega T min K kali X. Kalau gelombang pantul, Y sama dengan A sinus omega min K plus K kali X. Gelombang stasioner, Y sama dengan Y1 tambah Y2 ya. Ini ciri-cirinya ya. Kalau ini dikasih contoh ya, contoh itu penulisannya kan Y sama dengan A sinus omega itu kan 2pi dikeluarkan, 2pi kali T min 2pi X per lambda. Nah, begitu kalau mau dijabarkan. Jadi di sini 2pi Ft, ini di sini ada F-nya ya. Ft ini X per lambda. Contohnya. Makanya di sini ada yang disebut bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu K sama dengan 2pi per lambda. Nah, dari sini kalau ini dijabarkan, di sini rumusnya adalah 2A sin omega T 2pi F nih. Omega T min X per lambda kali cos 2pi X per lambda. Nah, di sini yang perlu kamu ketahui ya, kalau gelombang stasioner, lihat
2A. Nah, A ini adalah amplitudo gelombang datang atau gelombang pantul. Ini ada 2 PF, berarti di sini ada unsur frekuensi. Ada unsur, nah kecepatan adalah lambda kali F. Jadi bisa dihitung nih, dari fungsi itu kamu bisa nyari lambdanya berapa, frekuensinya berapa di sini, kecepatannya bisa berapa ya. Nih, frekuensinya ngambil dari sini nih. Ini juga bisa kamu ambil frekuensinya berapa, ini F. Lambdanya ini nih ada. Nah, di sini lambdanya ada. Atau ngambil dari sini bisa. Ya. Ini disebut fase biasanya. Ya. Nah, ini disebut sudut fase. Jadi kalau di belakangnya sin atau di belakangnya cos itu sudut fase. Oke, contohnya, ambil contoh soal TO aja ini ya. Nah, ini contohnya nih. Nih, persamaan gelombang Y sama dengan 0,2 sinus 2pi dalam kurung 5T min 4X meter. Nah, ini gelombang apa ini? Gelombang datang ini. Ya, gelombang datang. Berarti kalau dipasangkan, ini berarti rumusnya yang Y sama dengan A sinus 2pi kali F T min X. Ya kan? Per lambda. Nih, berarti dipasangkan aja, tinggal ditulis di sini. Y sama dengan 0,2 sinus 2pi, soalnya kan 2pi, di sini 5T min 4X. Nah, diambil nih, oh ternyata amplitudenya 0,2, itu kan ya. Ya enggak? Nah, 0,2. Kemudian frekuensinya tinggal ambil di sini. 5. Periodenya nggak ada di situ, periodenya kan rumusnya 1/F. Berarti bisa dihitung di sini. Panjang gelombang bisa diambil, berarti ini. Ini kan sudah sama nih, 2pi, 2pi. Ini. Nah, berarti kalau ini dimasukkan, berarti 4X sama dengan X per lambda. Berarti lambda ini coret, berarti lambdanya 1/4. Lambdanya 1/4, ya kan? Ininya 1/5 atau 0,2. Kecepatannya lambda kali F, berarti 1/4 kali 5. 2,5. Berapa ya? 1,25 ya. Kalau ada pertanyaan begini, kamu tinggal ngilanginnya. Amplitudo gelombang 40, ya salah. Amplitudo itu kan 20. Ini salah. Frekuensinya 5, oh bener. Panjang gelombangnya 5. Panjang gelombangnya 5, enggak 0,25 atau 25 cm. Karena ini meter kan. Jadi ini salah, ini benar. Periodenya 0,2 tuh benar.
Di pernyataan yang benar adalah B 1 dan 2 dan 4 atau C 2 dan 4. Tinggal pilih ya. Itu sekarang lalu menganalisis besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, ini gelombang stasioner sekarang. Gelombang stasioner. Oke, saya kasih contoh gelombang stasioner. Masih sama nih topiknya gelombang. Gelombang stasioner. Tadi rumusnya gelombang stasioner itu Y sama dengan 2A sin. Gelombang stasioner itu ada dua ya. Satu di ujung bebas, satu ujung terikat. Tinggal balik aja. Kalau sin yang di depan ini berarti ujungnya bebas. Sinus 2pi F T min L per lambda cos 2pi X per lambda. Ini rumusnya ya. Ini yang ujung bebas nih. Saya kasih contoh. Contohnya Y sama dengan 40 cm ya. 40 sinus misalnya 50 pi T min misalnya min 1/5 cos 2pi X per lambda. Ini bisa dihitung sih sebenarnya L-nya. Pi per 5. 4pi per 5. Jadi kita hitung contohnya misalnya 4pi per 5 bagi 2pi berarti 2pi 2/5. 2/5 sama dengan L lambda. L-nya 2. Oke, itu. Jadi ini contoh gelombang stasioner, ini contoh angkanya. Jadi pertanyaan seperti tadi, ini kan rumus umumnya kan ini, berarti 2A sama dengan 40. Cuman ini biasanya dikasih keterangan ya, satuan X meter, satuan X dan Y meter, sedangkan T skon ya. Jadi di sini ini 0,4 dikasihnya ya, meter ya. Jadi 2A sama dengan 0,4. 2A sama dengan 0,4. Berarti kamu cara nyari amplitudonya adalah 0,2 gitu ya, meter. Ini juga gitu. Di sini ada unsur F, T, di sini ada 50 pt. Nah, ini dimasukkan. Kalau di sini di luar dimasukkan ini kali ini berarti 2pf. Jadi 2pf sama dengan 50 pi. Itu caranya mencari. Berarti F-nya sama dengan ini coret-coret 50 25 Hz ya. Itu. Kalau di sini saya kasih angka misalnya 2, ini X-nya 20 cm gitu berapa? 20 cm. Berarti 1/5 ya. Ini saya hapus di 5.
Nah, angkanya 2pi per 5 lambda. Jadi 2pi per 5 lambda sama dengan 2pi X per 5 lambda. Ini lambdanya dihilangin sama dengan 2pi per lambda. Itu. Jadi ini dicoret-coret berarti B-nya sama dengan 5. Itu ya, ketemu. Nanti kecepatannya sama dengan lambda kali F atau lambda dibagi T. Boleh ya. Begitu. Gelombangnya itu dicocokin dengan rumusnya. Cuma kalian nggak hafal rumusnya ya nggak bisa jawab. Tolong dibaca catatannya yang di kelas 11 di bukunya, gelombang datang, gelombang pantul, gelombang stasioner, 3 itu ya. Gelombang bersamaan umum. Gitu. Oke, terakhir gelombang bunyi lagi nih, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi sudah, teori kinetik gas juga. Nah, ini baca sendiri nih, teori kinetik gas menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristika pada ruang tertutup. Nih tolong baca gas ideal. Yang untuk gelombang bunyi tadi sudah saya bahas ya. Sifatnya setidaknya. Kalau yang gas ideal, PR-nya, tolong yang ini, khusus ini kamu cari sendiri nih, di kelas 11, yaitu PR ya. Jangan nyesel kalau kamu nggak nyari, nanti nggak bisa jawab. PR-nya adalah sifat gas ideal ya. Sifat gas ideal. 5 aja cari ya. 5. Nah, kalau 5 bisa nyari, nanti kan pilihannya ada 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini. Nanti jawabannya A. Mana yang pernyataan sifat yang berkaitan dengan gas ideal? 1, 2, 3. Kamu nggak bisa jawab tuh kalau nggak baca itu. Nanti 2 dan 4. Saya C, 1, 4, 5, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini lumayan dapat sampai nomor 16 ya. Oke, terima kasih sampai di sini. Selamat siang. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Selesaikan ujian prakteknya. Semoga sukses.